Aksi kejar anak seperti ini menjadi adegan rutin Lia setiap jam makan tiba. Hana, putrinya yang berusia 1 tahun ini, punya 1000 cara menolak makanan. Kalau sudah begini, Lia membujuk Hana dengan berbagai cara. Mulai dari mengajaknya menonton tayangan kartun favoritnya di layar telepon genggam, bermain dengan boneka, hingga membawanya jalan-jalan keluar rumah. Ya, kalau Rehana ini termasuk anak yang susah makan. Jadi kita tuh harus bener-bener bisa kasih sesuatu yang baru terus sama Rehana. Jadi misalnya dia biasa kalau saya suapin sambil duduk bareng sama boneka-bonekanya, terus sekarang udah mulai dia bosan sama bonekanya, kita harus cari lagi kira-kira apa ya yang biar dianya tertarik dan mau makan, teralihkan gitu loh pandangannya, teralihkan pikirannya. Lia tidak sendiri, banyak orang tua lain yang alami hal serupa. Untuk membuat sang buah hati makan, butuh daya dan upaya yang tidak sedikit. Namun masalah ini jarang dialami Hariska Erliviana yang menerapkan metode baby-led weaning. Sang anak, Armoris, yang kini berusia 8 bulan, sudah dibiasakan untuk menyantap makanannya sendiri sejak usianya 6 bulan. Kedisiplinan merupakan manfaat yang ingin Rizka ajarkan sejak dini. Kini, Armoris sudah paham, bila duduk di kursi bayi, maka waktunya makan. Ayo kita makan yuk. Kalau pakai metode BLW, dia kan makan harus di high chair atau booster ya, atau kursi makannya dia. Jadi di mana kita nggak pakai metode makan sambil lihat kucing atau jalan-jalan muter komplek, disuapin kan enggak. Jadi dia ada waktunya makan, di mana dia nggak main, nggak nonton TV, nggak ngapa-ngapain, ya cuman makan. Di situ melatih kedisiplinan. Mutia Dewi juga menerapkan metode serupa untuk buah hatinya. Setiap jam makan tiba, Arjuna pasti duduk manis bersiap untuk makan. Ya, si buah hati yang kini berusia 8 bulan memang sudah dibiasakan untuk mandiri saat makan. Dan Mutia juga tidak perlu sendok dan mangkuk. Dia menyajikan aneka makanan untuk Arjuna langsung di meja kursi bayi. Membiarkan bayi makan sendiri seperti ini disebut dengan baby-led weaning. Mutia menerapkan metode ini setelah berkonsultasi dengan dokter anak. Pertamanya kan nggak tahu ya metode ini, cuman waktu itu pernah ada teman yang pakai metode ini, terus habis itu nyari-nyari tahu apa sih baby-led weaning. Udah gitu konsul juga ke dokter spesialis anaknya. Ternyata kata dia disaranin pakai baby-led weaning aja karena Arjuna tuh udah sebelum 6 bulan udah mulai masukin tangannya gitu ke mulut, terus kalau misalnya ada makanan dia tertarik. Metode baby-led weaning diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Jill Rapley dan Tracy Marquette dalam bukunya yang berjudul sama. Metode ini merupakan salah satu cara pemberian makanan pendamping ASI atau empasi kepada anak dengan usia di atas 6 bulan. Caranya pun sederhana. Alih-alih disuapi, sang anak diberi kepercayaan untuk menyantap dan memilih makanan yang masuk ke mulutnya. Selain tak harus repot menyuapi si bayi, metode baby-led weaning juga bermanfaat bagi perkembangan motorik dan membangun kemandirian bayi sejak dini. Meski terlihat berantakan, menggenggam sendiri makanannya akan melatih saraf motorik kasar dan halusnya. Manfaatnya sebenarnya cukup banyak secara kasarnya ya. Jadi misalnya salah satunya tentunya akan memberikan pelajaran kepada bayi untuk lebih mandiri. Jadi memberi pelajaran kemandirian bayi sejak dari awal. Kemudian juga untuk meningkatkan perkembangan dari beberapa fungsi ototnya. Misalnya fungsi otot besar atau motor kasar, bayi akan lebih cepat untuk dia harus duduk dengan tegak ya. Dalam metode ini bayi juga diajarkan untuk mengenal makanan padat. Berbagai jenis makanan padat ini juga akan melatih bayi untuk belajar mengenal rasa dan tekstur. Meski membawa berjuta manfaat, baby-led weaning bukan tanpa masalah. Agar pengaplikasiannya tepat,
berbagai hal harus dilakukan. Usianya tentu harus di atas 6 bulan agar sang bayi tetap mendapatkan ASI eksklusifnya. Selain itu, perkembangan fisik bayi juga jadi faktor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kekuatan kepala bayi. Yang pertama, kepala harus tegak. Jadi dia harus mampu menegakkan kepalanya, dan kalau didudukkan dia sudah tidak lunglai lagi tetapi kepalanya sudah tegak. Nah, itu sangat berfungsi. Kita takutnya nanti makanannya akan menyebabkan tersedak. Agar sang anak mau melahap makanannya, tentu saja pilihan variasi asupannya juga harus dipersiapkan dengan matang. Si buah hati harus mendapat komposisi kandungan nutrisi yang lengkap. Dan untuk memudahkannya makan, ukuran makanan juga harus disesuaikan dengan usia bayi. Pertama, biasanya kan makanannya diberikan dalam bentuk-bentuk potongan-potongan yang bisa diambil oleh bayi. Ya. Kemudian makanan itu harus mudah dilumat di dalam mulut bayi. Jadi kalau misalnya makanannya keras, tidak dapat dicerna dengan baik di daerah mulut bayi, harus hati-hati. Kita takutnya menyebabkan tersedak tadi. Selain itu, sang bunda juga harus memperhatikan porsi makanan yang masuk ke mulut bayi. Bila masih dirasa kurang, maka metode baby-led weaning bisa hanya dijadikan proses pembelajaran bayi untuk mengunyah dan menggenggam makanan. Ya, mencoba metode ini butuh kesabaran ekstra dari orang tua. Berantakan sudah pasti. Namun demi kebaikan dan proses pembelajaran si buah hati, kenapa tidak? Yana Maliana, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.